barang siapa yang bisa masuk ke Kendi Pratolo, itulah yang asli jadi Bermono. Kendi Pratolo yang dimasuk bergetar, dipegang prajurit, banyak tidak mampu, akhirnya pecah dir. Ternyata yang keluar Mas Ari Bayu, genderuwo yang sangat menakutkan seisi istana Bojonegoro. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Napak Tilas Budaya Nusantara. Dalam kesempatan ini saya masih ditemani oleh Bobo Sutrisno. Tentu saja saya ingin menanyai tentang kisah-kisah sejarah yang ada di Nusantara agar kita tidak melupakan kisah-kisah sejarah yang ada di Nusantara. Bobo Sutrisno, Ya. Ini kan kisah yang terdahulu, kisah Angling Darmo, Bobo, membuat kami semakin tertarik, Bobo, untuk mendengarkan kisah selanjutnya tentang Angling Darmo, tentang cerita Bermono Kembar. Bisakah Bobo menceritakan? Ya, terima kasih Mas Ari Bayu. Dan tidak lupa saya menyapa teman-teman Mas Ari Bayu yang ikut datang di studio dalam acara Napak Tilas Budaya Nusantara pada kesempatan ini. Baik Mas Ari Bayu, sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mas Ari Bayu, tentu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa apa yang saya sampaikan nanti itu hanya menurut kacamata saya dalam sisi budaya, ya. Karena bagaimanapun yang namanya pandangan atau suatu cerita orang itu tentu biasanya itu ada versi lain, karena masing-masing orang itu biasanya membawa versi, Mas Ari Bayu. Maka dari itu kalau nanti ada perbedaan tentang cerita yang saya sampaikan, yang keluar dari mulut saya, kalaupun ada perbedaan, sudilah kiranya saya untuk tidak membedakan pendapat saya dan pendapat orang lain, gitu. Karena apa? Pada hakikatnya saya yakin kok Mas Ari Bayu, pendapat orang lain belum tentu salah, dan saya yakin pendapat saya belum tentu benar. Mengenai kisah Angling Darmo, Mas Ari Bayu minta tentang kisah Bermono Kembar tadi, ya. Oke, Mas Ari bisa jawab, ya. Kisah Angling Darmo memang selalu menarik, Mas, karena jiwa kepemimpinannya, patriotnya, dan jiwa sebagai seorang raja, kearifannya tentu tidak lepas dari kisah cinta seorang Angling Darmo, ya. Jadi manusia itu mempunyai lengkap, katakanlah, dalam hidupnya ada kisah tragis, ada kisah dunia percintaan, dan kisah harta. Dan kesempatan ini tentu akan kami sampaikan kisah-kisah tentang Angling Darmo. Kalau seri Bermono Kembar ini tentu diawali dengan keluarnya Prabu Angling Darmo meninggalkan Malawapati karena dia melakoni topongrame, atau topongrame itu meninggalkan rumah untuk menolong sesama dan meninggalkan nama aslinya, dan dia menyamar sebagai rakyat biasa. Lah, setelah Prabu Angling Darmo meninggalkan Malawapati, setelah
istri tercinta permaisurinya yaitu Setyawati yang menjalani patiobong, Anglingdarma meninggalkan. Dia merasa bersalah pada istrinya dan dia bersumpah akan mencari istri yang mana ada kemiripan. Nah, kemiripan baik itu wajah maupun jiwanya maupun aura yang dimiliki seorang wanita. Maka yang jadi pertimbangan nanti adalah kemiripan dalam hal aura yang dirasakan. Nah, akhirnya benar nih meninggalkan Malawapati, Mas. Nah, pas di tengah hutan dalam perjalanan seorang Prabu Anglingdarma yang sudah meninggalkan nama Anglingdarma, ketemulah wanita cantik, Mas. Nah, selain dia di jalan menemui orang yang membutuhkan pertolongan, lalu ditolong dengan ikhlas. Lah, dalam kesempatan ini yang saya bahas, ketika Anglingdarma ketemu wanita cantik di hutan. Lah, wanita tadi yang saya sampaikan ke Mas Ari Bayu, lah dia itu menghadang Anglingdarma dan dia mengajak agar singgah di tempat yang mana tempat itu persinggahan wanita tersebut. Anglingdarma menolak karena tujuan utama adalah si Alan merasa belum menemukan seorang wanita yang didambakan, termasuk wanita tadi yang mengajak ke rumah tadi itu sama sekali belum memenuhi standar ukuran seorang Prabu Anglingdarma. Terjadilah perkelahian. Ternyata wanita tersebut bukan wanita sembarangan, wanita yang mempunyai kemampuan dalam hal dunia bela diri, keilmuannya. Ya, pertarungan. Akhirnya Anglingdarma ingin tahu siapa wanita ini kok ngotot banget. Akhirnya jadi perkelahian, seakan-akan Anglingdarma kalah. Nah, jadi kalahnya itu kalah buatan. Anglingdarma itu kalahnya ngalah untuk mengetahui siapa toh wanita ini. Seperti kata Mas Ari Bayu, ngalah itu bukan berarti kalah, ya toh. Setelah Prabu Anglingdarma dibawa oleh wanita-wanita itu, ternyata setelah Prabu Anglingdarma disekap dan wanita tadi meninggalkannya, Prabu Anglingdarma dengan kesaktiannya dia bisa membelah raga, Mas. Dalam arti raga di situ terikat, tapi sukmanya dia bisa keluar. Lah, di saat wanita itu tidak di tempat sukmo atau belah raga tadi, mengikuti kemana wanita itu. Akhirnya Prabu Anglingdarma mengetahui siapa wanita itu. Ternyata wanita itu bukan sebangsa manusia, tapi sebangsa manusia serigala. Ya, dia makan daging manusia dan dia makan darah minumnya. Ya, nah, di saat itu Prabu Anglingdarma merubah diri seperti burung. Ya, nah, burung itu burung yang mana tujuannya ya hanya untuk membuka kedok dari wanita itu gitu loh. Nah, malah burung dan Prabu Anglingdarma yang sudah berubah burung dikasih daging itu. Nah, dikasih daging itu mikirnya wanita tadi mau dimakan burung itu. Ternyata burung itu terbang dan ditaruh tempat di mana biasanya wanita-wanita itu berdandan. Nah, berdandan, rias, ternyata ditempati daging yang dilemparkan perempuan saat makan daging mentah dan minum darah tadi. Akhirnya setelah dia pulang, Anglingdarma langsung kembali ke tubuhnya. Nah, ketiga atau wanita tadi di antara ketiganya itu ternyata tahu kalau di tempatnya bersolek, tempatnya dia mandi, ada daging yang dilempar atau daging yang dilempar ke burung malehan dari Prabu Anglingdarma. Akhirnya wanita tadi mengetahui orang ini bukan orang sembarangan, ternyata ini mempermalukan saya. Gitu. Lalu oleh Prabu Anglingdarma dan dia mau dibunuh oleh para siluman tadi atau serigala-serigala tadi. Akhirnya dari perlawanan dan Prabu Anglingdarma bertarung, di antara mereka ada yang minta sesembahannya senjata dan akhirnya Prabu Anglingdarma dikutuk menjadi Blibis putih. Berubah jadi Blibis putih, Mas. Lah,
kutukan wanita-wanita itu, Prabu Angling Darmo bisa berubah menjadi manusia apabila ada wanita yang tulus menyukainya. Itu Mas Ari Bayu. Sebentar aku diminum dulu. Oke, Mas Ari Bayu ya. Monggo teman-teman kameramen dari Napak Tilas Budaya untuk minum kopi bersama saya dan Mas Ari Bayu dan teman-teman yang ada di studio. Mohon maaf ya. Saya lanjutkan, Mas Ari Bayu. Angling Darmo yang sudah berubah belibis putih tadi atau meriwis putih tadi, terbuang dia, terbang nggak tahu kemana. Lah terbang ke sana kemari, apalagi Angling Darmo bisa berubah kalau ada wanita yang menyukainya dalam tulus. Akhirnya sampailah ke wilayah Bojonegoro. Nah, di Bojonegoro dia bingung. Nanti saya kalau ditangkap orang, jangan-jangan orang itu tidak mau bersahabat dengan saya. Lah, ternyata di saat di Bojonegoro bertemulah Prabu Angling Darmo yang sudah berubah menjadi belibis dengan pemuda yang agak ada keterbelakangan, dalam hari itu dari fisiknya ya kalah dengan temannya, mungkin dia kalah ganteng dengan temannya, dan pemuda itu bernama Klungsur. Klungsur itu siapa? Klungsur itu ya anak abdi dalem Bojonegoro. Bapaknya cuma tukang sapon gitu, tukang nyapu gitu loh Mas. Ya, kalau Klungsur punya anak Klungsur itu. Cuma Klungsur punya kebiasaan buruk. Ya tapi biasa. Calanang kok. Kalau lihat cewek cantik tuh mripate ijo. Itu Klungsur ya. Kalau lihat cewek cantik tuh mripate ijo. Apalagi kalau diajak di istana, ya, kalau diajak bapaknya ke istana membantu bersih-bersih istana itu main tunjuk, kalau ada cewek cantik ditunjuk, ada cewek cantik ditunjuk. Ya memang kemampuannya terus ya segitu ya, tidak bisa dipaksakan ya Mas Ari Bayu ya. Lah akhirnya pada saat Klungsur itu jalan-jalan sendirian di Tegalan ya, tahu Tegalan? Tegalan itu semacam sawah tapi bukan tempat tanduran padi, tapi mungkin singkong atau ketela itu. Lah di saat Klungsur mencari ketela atau singkong tadi, datanglah manuk belibis dekat di mana Klungsur duduk. Anehnya burung itu menurut Klungsur saat didekati kok tidak terbang. Akhirnya ditangkap oleh Klungsur. Nah saat ditangkap itu ternyata burung belibis itu bisa berbicara, Mas. Saat berbicara, burung belibis atau meriwis putih tadi bisa berbicara. Tolong jangan siksa saya, tolong jangan siksa saya. Bahkan perasaannya si Klungsur itu hantu, takut dia. Nah, akhirnya Klungsur dijelaskan oleh burung meriwis putih atau belibis putih tadi. Akhirnya burung ngajak bersahabat dan diterima dengan baik oleh Klungsur. Lah, akhirnya Klungsur menceritakan kalau di Bojonegoro itu banyak cewek-cewek cantik, apalagi putri dalem Prabu yang ada di Bojonegoro, anak Raja Bojonegoro yang namanya Setyowati. Wah, kalau kamu tahu toh belibis putih pasti tertarik. Lah, dari pembicaraan Klungsur, Angling Darmo yang berubah menjadi belibis tadi menyambut dia. Apa benar di Bojonegoro ada cewek cantik? Masa ada? Kamu tidak percaya, sana ke Bojonegoro. Akhirnya belibis itu diterbangkan, dilempar ke atas oleh Klungsur, burung itu terbang. Nah, terbanglah di atas taman Bojonegoro. Dia tahu belibis putih itu, tahu Mban, tahu putri-putri, tahu pejabat putri, dan terutama lagi mengetahui putri yang bernama Anggorowati, putri dari Raja Bojonegoro. Nah, setelah itu akhirnya pulang burung tersebut dan langsung kembali ke tangan belibis putih. Lah, namun sebelum itu ternyata sempat menyapa Anggorowati. Burung tadi sempat menyapa Anggorowati, Ndoro Ayu, ya putri dari Bojonegoro, disapa oleh burung meriwis putih. Ndoro Putri kaget toh,
yuk si Anggorawati. Terus siapa kamu? Saya burung meriwis putih ini Doro. Tidak percaya saya. Nah, akhirnya apa boleh saya terbang di dekat Gusti Putri? Kalau memang kamu benar terbang di dekat saya. Akhirnya terbang di dekat oleh Anggorawati, diajak ngomong, perkenalan, lalu burung itu minta pamit untuk kembali ke tempatnya. Tidak ngomong kalau itu sahabatnya Klungsur. Ya. Akhirnya pulanglah burung itu dan Putri Anggorawati matur sama Romo. Sama Romonya yang Raja Bojonegoro. Romo, saya minta dicarikan burung meriwis putih atau belibis putih yang bisa berbicara. Ya, karena dia anak raja, ya toh, dicarikanlah, merintahkan pada kaulo di Bojonegoro. Mungkin dengan cara dituruti dicarikan burung meriwis putih, anak dari Raja Bojonegoro akan segera mempunyai pilihan, karena saat itu raja-raja yang melamar banyak, Mas. Yang melamar untuk menjadikan istri putri dari itu belum ada yang cocok, Mas. Bukan ditolak, belum ada yang cocok ya. Dan mungkin dengan cara mencari belibis putih itu, pikirnya sang raja, anaknya segera mempunyai pilihan. Ya, akhirnya membuat sayembara dari Raja Bojonegoro. Barang siapa yang bisa mempersembahkan meriwis putih atau belibis putih ke tangan saya, Raja Bojonegoro, akan saya jadikan abdi Cinaket di Bojonegoro. Abdi Cinaket itu abdi dalam kerajaan, ya, bukan bagian luar tapi bagian khusus, bagian dalam. Akhirnya sayembara itu sampailah ke keluarga Klungsur. Akhirnya oleh orang tua Klungsur yang kebetulan seorang tukang sapon di Keraton Bojonegoro ngerimuk sama Klungsur, menyuruh agar burung itu diserahkan pada kerajaan. Karena apa? Raja juga mengancam, barang siapa mempunyai burung itu kok tidak diberikan pada raja, maka akan dihukum. Nah, kalau diserahkan diganjar, tapi kalau tidak diserahkan dihukum. Nah, akhirnya dengan susah payah, nangis, si burung itu diserahkan pada kerajaan Bojonegoro. Lah, meriwis sendiri menggoda, tidak mau matur kalau itu nanti tidak ada masalah. Jadi ingin tahu hatinya Klungsur. Setelah itu diserahkan ke Bojonegoro dan burung meriwis putih diserahkan ke Anggorawati. Akhirnya Klungsur dijadikan abdi dalem bersama ayahnya di Bojonegoro. Lah, di saat itu Mas Aribayu, di saat Anggorawati sudah mempunyai kebanggaan burung meriwis putih untuk mainan pribadi, ternyata ada laporan dari kaulo Bojonegoro yang bernama Bermani, cewek itu. Ya, cewek itu lapor. Bermani lapor pada Raja Bojonegoro kalau suaminya yang bernama Bermono jadi dua. Jadi dua kok bisa gitu, gimana? Nah, ini saya ceritakan, ya toh. Saya ceritakan tentang siapa atau Bermono kok jadi dua, itu kan mungkin cerita ini semakin menarik buat Mas Aribayu dan teman-teman pemirsa yang hadir di studio dan teman-teman tim dari Napak Tilas Budaya Nusantara yang saya cintai. Kenankan ini Mas Aribayu minta untuk diteruskan kisah kok suaminya jadi dua, Bermono kok berubah jadi dua, itu apa sebabnya? Kan tidak masuk akal. Akhirnya apa Mas Ari? Kopinya. Oh iya, terima kasih Mas Ari. Oke, iya, Mas Ari, terima kasih. Nyambleng ya Mas Ari. Baik Mas Aribayu dan teman-teman, saya lanjutkan kembali ya. Kenapa toh Bermono kok jadi kembar? Oleh sang raja tanya, hei Bermani, kok suami kamu jadi dua, ini gimana ini? Lah, maka dari itu sang Prabu saya minta tolong, gimana nih suami saya kok jadi dua ini? Terus
oleh Raja Bojonegoro, tanya sama Permani. Permani coba ceritakan kronologinya. Begini sang raja, pada mulanya saya minta pada suami saya yang bernama Bermono. Saat itu menjelang sore, Kakang, saya minta madu tawon gung plus tolone. Dalam bahasa Jawa, minta madu tawon gung sak tolone. Kalau di bahasa Indonesia kan, madu serumahnya. Rumah tawon itu loh maksudnya ya. Itu madu tawon plus rumah tawonnya. Tuh. Lah, apakah itu harus? Ya harus. Itu nyidam kok dari calon anakmu ini. Lah, oleh Bermono menolak sebetulnya. Mbok yo besok saja toh, Permani. Nyidam ya nyidam, mbok yo cari besok kalau sudah pagi saja. Ini kan sudah hampir surup atau hampir malam toh. Katakanlah hampir kalau jam sekarang ya hampir maghrib gitu ya. Yo ndak Kakang, aku minta sekarang. Lah akhirnya atas desakan istrinya Permani tadi, berangkatlah Bermono mencari apa yang dibutuhkan istrinya tadi. Baru keluar rumah lah. Di saat keluar rumah dia tuh sambil jalan dia geremeng, ngomel itu loh. Istri, wah gimana istri saya itu? Wong kok malam-malam kayak gini kok. Padahal ini kan mbok yo besok minta kok yang aneh-aneh, minta kok yo tawon gung sak talane. Lah di saat geremeng itu ternyata ada yang mendengar, Mas. Ada yang mendengar. Nah, tiba-tiba orang yang mendengar itu semacam bangsa Gedruwo. Bangsa Gedruwo mendengar dan dia malih rupa menjadi Bermono. Langsung pulang ke rumah yang Bermono palsu ini. Langsung ke rumah membawa tawon gung sak talane atau yang dikehendaki oleh Permani tadi. Loh, pulang ya kaget toh. Loh, Kakang Bermono kok sudah pulang, sudah dapat. Wah, gampang itu buat saya. Ini makan, tapi saya minta upah dulu. Loh, Mbok yo nanti malam saja. Enggak bisa, harus hari ini. Minta upah saya kangen sama kamu. Nah, akhirnya memaksa Bermono tadi untuk dilayani. Lah, setelah tidak sengaja Bermono yang pergi ke hutan tadi ketemu temannya kebetulan punya, Mas. Kebetulan punya yang dicari istrinya dan dikasihkan dan pulang. Lah di saat Bermono yang datang duluan tadi mau melepas rindu karena diminta oleh Bermono, datanglah Bermono satunya. Jadilah perselisihan, ya, pertarungan ternyata tidak berimbang antara Bermono satu dan Bermono yang lain. Akhirnya jadi perkelahian dan dipisah dan sama-sama menghadap di Bojonegoro. Nah, setelah di Bojonegoro, Raja Bojonegoro juga bingung. Saya juga nggak tahu ini yang Bermono yang asli mana. Lah, ini berhubung menyangkut kewibawaan, keadilan rakyat Bojonegoro, akhirnya Raja Bojonegoro memberikan sayembara. Sayembaranya adalah barang siapa yang bisa membuka tabir tentang Bermono kembar ini akan dijadikan jaksa agung di Bojonegoro. Nah, itu sebarkan sampai ke pelosok desa, sampai ke pelosok desa mendengar berita sayembara siapa yang bisa membuktikan keaslian dan kepalsuan di antara Bermono itu akan jadi hakim atau pengadil di Bojonegoro. Lah, Klungsur Klungsur yang anak Demang tadi yang diangkat jadi Demang tadi, yang di Demang kan bapaknya ya. Secara tidak sengaja didatangi manuk Riwis Putih tadi yang sudah diserahkan ke Bojonegoro. Lah oleh manuk Riwis Putih itu Klungsur diminta ikut sayembara. Lah si Klungsur, wah nggak mungkin, saya nggak tahu Sang Prabu, saya nggak tahu. Para nujum di Bojonegoro nggak tahu, apalagi saya. Ya sangat tidak tahu. Sudahlah Klungsur, ikuti saja perintah saya, kata burung Riwis Putih. Yang penting nanti saya yang bertanggung jawab. Yang penting kamu ikut daftar. Nanti saya bisiki kamu. Nah, dibisiki. Apa yang kamu katakan adalah bisikan dari saya. Akhirnya Klungsur mendaftarkan diri diantar oleh ayahnya ikut sayembara. Ikut sayembara di Bojonegoro. Oleh Demang Klungsur, karena sudah di Demang, bapaknya tadi panggilannya kan Demang, padahal itu yang di Demang bapaknya ya. Klungsur meminta
agar disiapkan kendi pratolo. Nah, kendi pratolo itu kendi yang mulutnya sempit. itu kan yang sekitar, kalau kendi kan kebanyakan di Jawa itu kan mulutnya lebar karena untuk ngisi air itu sekalian corong. Tapi kendi pratolo saat zaman dulu itu mulutnya agak mengecil. Lah setelah disiapkan kendi pratolo, ada 2 kendi di situ, Klungsur meminta kepada Bermono yang ikut dihadirkan di pendopo Bojonegoro itu. Kata Klungsur, barang siapa yang bisa masuk ke kendi pratolo, itulah yang asli jadi Bermono. Yang Bermono yang satu nangis, saya tidak bisa, Sang Raja, bagaimana saya ini manusia tidak bisa masuk. Istri saya gimana ini? Maaf, kamu tidak boleh sentuh istri kamu terlebih dahulu. Ini keputusan saya. Siapa yang bisa masuk, itulah nanti yang asli jadi Bermono. Nah, yang Bermono yang satunya saguh, mudah itu. Ya, akhirnya Bermono yang tadi semedi dan jadi asap, masuklah ke kendi pratolo, lalu ditutup oleh Klungsur. Nah, Klungsur memberikan jawaban pada Raja Bojonegoro, maaf Sang Raja, Bermono yang asli, Bermono yang itu. Loh, katamu tadi yang bisa masuk yang asli. Tidak mungkin, Sang Raja. Secara logika mana mungkin manusia bisa masuk kendi. Lah, berarti yang bisa masuk ini bukan manusia, melainkan sebangsa jin. Akhirnya diperintahkan oleh Raja, Bermono dan kamu Bermani, sementara kamu nyingkrih. Nah, ini sudah jelas kamu yang asli. Ya, yang ini siapa? Ini gendruwo. Bergetar, Mas. Kendi pratolo yang dimasuk bergetar. Dipegang prajurit, banyak tidak mampu. Akhirnya pecah, der. Nah, ternyata yang keluar Mas Aribayu, gendruwo yang sangat menakutkan seisi istana Bojonegoro. Nah, orang ditangkap, tidak ada yang bisa mengalahkan, termasuk Klungsur lari ke pinggir. Nah, kebetulan larinya itu dekat dengan burung bribis tadi. Nah, tanpa sepengetahuan Klungsur, burung bribis yang berisikan yang sejatinya Prabu Anglingdarma memecah raga, masuklah ke tubuh Demang Klungsur, dan dia bertarung dengan gendruwo tadi, yang mana prajurit yang sakti tidak bisa mengalahkan gendruwo. Akhirnya gendruwo tadi dipotong kepalanya oleh Klungsur, dan kepala dicangking dibawa di hadapan Sang Raja, dan dia mekas atau meling sama Sang Raja. Maaf Sang Raja, inilah gendruwo sudah saya potong kepalanya. Sementara tolong kepala dikubur di tempat di bawah pohon dadap. Karena apa? Kalau dipotong, dikubur di bawah pohon dadap, biar jadi pelajaran para gendruwo yang lain agar tidak mengganggu manusia. Akhirnya, nah setelah kata-kata itu, Anglingdarma yang sukmanya masuk ke tubuh Klungsur keluar. Lah Klungsur melihat kepala itu malah dia lari sendiri setelah takut ya. Akhirnya Demang Klungsur diberi hadiah menjadi hakim di Bojonegoro, namun ditolak, Mas. Ditolak karena berdasarkan dia menyadari bahwa Klungsur tidak mampu untuk menjadi seorang pemimpin. Ya, niatnya saya tulus, ingin membantu menenteramkan Bojonegoro, tidak ada niat kalaupun saya terima jadi hakim, belum tentu dan sama sekali saya tidak bisa jadi hakim. Karena memang saya seorang wong desa itu. Akhirnya itu berarti Anglingdarma yang masuk ke Bliwis Putih tadi itu dekat dengan Anggorawati. Nanti bisa disambung dengan cerita balada di Bojonegoro dengan kisah Batik Madrim Sayembara atau perkawinan antara Anggorawati dengan Prabu Anglingdarma. Mungkin bisa Mas Bayu saya minta datang kembali dan kita jagung-jagung lagi. Tadi yang saya sampaikan, karena pertanyaan Mas Aribayu tadi tentang Bermono kembar, ya saya jawab. Mengenai cerita kelanjutannya bisa disambung di lain kesempatan, Mas Aribayu. Ya, terima kasih Opo atas informasinya tadi. Ya. Nanti bisa dilanjutkan ya Opo. Oke, siap Mas Aribayu. Tentang tadi ya kisah selanjutnya ya, siap Mas Aribayu. Monggo. Jadi itu kali pemirsa, kisah tentang
Angli Darmo Purmono Kembar dari Bobo Sutrisno. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa ikuti video-video kita selanjutnya. Tetap di Salam Napak Tilas Budaya Nusantara.